orang tua, memberi kapasitas pada orang tua, kemudian bagaimana dinas sendiri memberikan atau mengadaptasi peraturan menjadi lebih bisa mengcover situasi yang terjadi gitu ya. Saya juga punya berusaha tersendiri, saya juga punya beberapa keponakan yang usia sekolah ya, baik SD sampai SMA gitu ya. Tadi sempat disinggung tentang lost learning gitu ya. Saya melihat ada kecenderungan memang guru sudah mengupayakan yang terbaik, sekolah sudah mengupayakan dengan berbagai keterbatasan ini, tetapi ada celah-celah juga yang mungkin akan menjadi peran orang tua gitu ya, kan orang tua dan komunitas gitu ya. Karena misalnya ya pada pagi hari anak hadir untuk absen gitu ya, menunjukkan diri gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu sampai sore itu ya apa yang dilakukan itu banyak sekali yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekolah gitu ya, bermain gitu. Di satu sisi kita menyadari bahwa untuk tumbuh kembang anak ini, terutama ya anak baik anak yang levelnya SD sampai SMA maupun terutama yang anak-anak usia dini, itu kan memang perlu aktivitas-aktivitas nyata yang bisa mendukung perkembangan karakter dia ya. Misalnya terkait dengan karakter anak itu harusnya kan mandiri ya. Kita menuntut dalam situasi ini anak itu mandiri belajar. Kemudian dia jujur melakukan apa yang harusnya dilakukan yang tugas dari guru misalnya. Kemudian juga dituntut kreativitas. Tetapi itu semua kan memang perlu pendampingan ya, pendampingan orang tua. Tadi sudah banyak sekali disinggung mana kita perlu memberi kapasitas orang tua, meningkatkan bagaimana orang tua terlibat gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyadari, saya juga sadar gitu ya, banyak orang tua yang karena keterbatasannya juga tidak bisa melakukan hal itu gitu ya, tidak bisa melakukan hal itu. Nah ini apakah tadi sudah diberikan beberapa contoh, misalnya sampai dinas membuat aturan bahwa oke, anak yang di kebun itu ya sebenarnya bisa belajar berbagai life skill sama orang tuanya di kebun. Terus mungkin di rumah ketika orang tuanya memasak bisa beraktivitas di situ. Cuman memang orang tua perlu apa ya, dibantu untuk menstrukturkan pembelajaran itu gitu Pak. Bagaimana upaya dari pemerintah sendiri untuk apa ya, bagaimana guru itu benar-benar bisa bersinergi dengan rumah. Apakah ada alat sederhana yang bisa membantu? Oke, pelajaran di kebun itu memang bisa kok terhubung untuk meningkatkan kompetensi dasar tertentu gitu ya, atau kegiatan di rumah. Apakah ada upaya untuk membantu itu yang menyelesaikan itu Pak? Apakah ada tools atau apa sebuah pertemuan dengan orang tua dan guru untuk itu? Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa orang tua memang berusaha untuk membantu anaknya. Tetapi ada banyak juga orang tua yang karena kemampuannya tadi tidak, kesibukan, kemampuan tidak bisa fasilitasi. Nah, saya punya pengalaman di desa saya itu karena orang untuk mengerjakan yang sederhana PR matematika, orang tua kan banyak juga yang tidak mengerti tentang tugas itu gitu. Jadi anak-anak itu berkumpul gitu. Saya melihat kesempatan anak itu berkumpul di satu kalau di tempat saya di gardu gitu ya, berkumpul ngerjain bersama-sama dan ketika melihat hal itu ada teman-teman yang tergerak untuk bantu dampingin anak itu. Nah, apakah ini menjadi semacam kayak community learning center gitu yang bisa dimanfaatkan untuk menjembatani anak-anak supaya tetap terdampingi proses belajarnya gitu. Nah, apakah kesempatan-kesempatan itu juga bisa dilakukan gitu ya, dan bagaimana itu dimanfaatkan? Jadi untuk datang ke sekolah, jadi ini seperti membatasi interaksi. Kalau di sekolah kan datang dari berbagai banyak ya, untuk penularan itu kan sangat terbuka. Tetapi ketika anak berkumpul di desanya sendiri dan ada kakak-kakak yang bisa fasilitasi, yang bisa membantu orang tua gitu ya, yang nggak bisa misalnya nggak tahu tentang matematika, tidak tahu tentang PR yang orang tua juga tingkat kesulitannya tinggi gitu ya, bisa difasilitasi di desa kecil atau di sebuah kelompok kecil. Jadi
ini juga kesempatan semacam community learning center yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Apakah kesempatan ini juga bisa dilihat menjadi salah satu bagian, bahkan mungkin ada dibuat aturan yang membolehkan, oh ya anak itu nggak apa-apa sih belajar di sini, tapi nanti di mana guru itu mungkin bisa mengambil nilai atau mengambil assessment dari situ, dan itu menjadi bagian dari yang boleh diakui gitu Pak. Itu sih salah satu pemikiran. Jadi yang pertama berangkat dari kegelisahan tentang loss learning tadi, memang itu nyata gitu. Jadi anak itu mempunyai ketaatan tuh minimal aja, jadi cuma setor muka. Saya tidak menyalahkan anak-anak, tapi memang ini situasi yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Kemudian di sela-sela itu ya memang anak perlu ditolong gitu Pak. Dan kesempatannya adalah yang pertama orang tua, tetapi ketika orang tua juga banyak sekali keterbatasan, kita mungkin gerakan komunitasnya gitu. Nah, gimana ini bisa menjadi bagian dari yang diatur gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Susana. Jadi memang kita melihat analisis SWOT-nya gitu. Jadi kalau mau bilang kesempatan, sebenarnya di sini kesempatan untuk membangun interaksi, bahkan di sini juga orang tua itu lebih mengenali sebenarnya anak saya ini mau belajarnya itu di mana, gitu. Tetapi juga orang tua diperhadapkan dengan persoalan, apalagi dalam kondisi pandemi ini, semuanya serba terjepit, bahkan napas pun hampir himpit gitu. Jadi lebih mementingkan untuk mencari rezeki daripada harus dibebani lagi dengan mengajar anak di rumah, apalagi orang tua itu tidak ada yang dibekali dengan kemampuan mengajar, bahkan guru pun adalah sebagai orang tua kalau di rumah, gitu kan, sebenarnya memiliki keterbatasan. Nah, tetapi memang di sini yang tadi sudah disampaikan ialah pentingnya interaksi dan komunikasi, juga kolaborasi, karena harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab dalam hal mengedepankan pendidikan di atas segala-galanya. Tetapi ini kan bahasa di atas konsep gitu. Tetapi begitu di sebuah realisasi itu memang terjadi banyak hambatan, halangan maupun rintangan. Gitu. Kalau cuma sedikit namanya rantangan kan. Tapi kalau namanya rintangan, dan itu harus dihadapi. Nah ini memang sebagai salah satu pintu masuk, terutama memang kami dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengamati persoalan ini. Tetapi jika diperhadapkan dengan permasalahan harus kembali lagi ke orang tua, nah itu jangkauan kita itu sangat terbatas, karena yang terdekat dengan orang tua itu yang bisa dalam bentuk pendidikan adalah guru. Jadi di sini memang yang perlu dibekali kemampuan berkomunikasi, membangun interaksi itu ialah guru itu sendiri, karena guru yang paling tahu keadaan anaknya, anak orang tua tersebut di luar rumah, dan orang tua yang paling tahu kondisi anak di dalam rumah. Nah ini harus dikomunikasikan dan dikawinkan konsep, sehingga bisa ditemukan, sehingga bisa menemukan apa yang menjadi potensi atau jalan yang paling dekat bisa ditempuh dalam rangka untuk menjamin sampainya pendidikan ke anak didik tersebut. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad, Bu Susan, Pak Khalid, dan Pastin. Mungkin untuk lebih lanjut lagi kita undang Pak James ya. Nanti kita bisa berdiskusi sama-sama lagi, bisa lebih ramai lagi. Selamat pagi Pak James, menjelang siang di Papua. Halo Pak James. Pak James juga hari ini dia paralel, dia ada meeting juga katanya begitu. Jadi moga-moga beliau lagi bisa mendengar ini. Pak James. Ya, sambil menunggu Pak James, tadi menarik sekali dari Pak Fuad yang saya bisa garis bawahi, memang keadaan apa namanya, yang istilahnya tadi menarik sekali, hujan aturan, banjir edaran, dan situs skenario dadakan begitu ya. Ini artinya sebetulnya bebannya juga dirasakan bersama-sama, dan yang digaris bawahi Pak Fuad tadi adalah kompetensi guru ya Pak ya, mengenai bagaimana pandemi ini bisa jadi evaluasi kita bersama. Nah sebetulnya kita akan mendengar lebih banyak lagi dari Pak James, karena kami dulu mengenal Pak James di waktu beliau masih jadi staf ahli di kementerian begitu ya, jabatannya Pak Muhajir, dan sekarang beliau pun masih terus bergerak untuk pendidikan
di daerah terpencil dan apa namanya terjauh lah begitu. Beliau jadi pemerhati pendidikan juga. Jadi dan concern beliau juga waktu itu lebih banyak di kompetensi guru begitu. Jadi kerisauannya sama dan mungkin hari ini kita bisa lebih tajam lagi mendapat insight dari beliau ini sambil kita menunggu Pak James ini. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan lagi yang mau didiskusikan atau ada bahan diskusi lagi yang mau disampaikan pada Pak Fuad, silakan. Boleh Pak Ical? Ya, silakan Pak Khalid. Kita sih penasaran Pak Fuad, mohon maaf, kami penasaran saja begitu ya sebagai masyarakat ini di masa pandemi ini tadi Pak Fuad katakan saat ini terjadi tumpukan aturan banjir edaran dan sebagainya begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya ya seberapa besar tanda kutip keharusan atau bahkan kemudahan begitu ya banjir aturan dan edaran itu dari atas, dari departemen atau dari direktorat jenderal begitu yang sampai ke dinas, seberapa besar hal itu sehingga nanti penerjemahan dan penafsirannya dari teman-teman dinas itu akan seperti apa? Ujung-ujungnya kan harusnya meringankan, mempermudah teman-teman kepala sekolah dan guru-guru begitu. Jangan-jangan misalnya dengan berbagai aturan ini, teman-teman guru sudah dipaksa membuat pembelajaran yang bergeser begitu, tetapi misalnya kewajiban administrasinya masih pola offline misalnya gitu. Nah, yang ingin ketahui seberapa besar sih arus keharusan atau informasi dari pusat itu yang terjun ke pemerintah daerah begitu? Terima kasih Pak Fuad. Ya, terima kasih Kak Kali. Jadi memang aturan dari pemerintah pusat itu sebagai rambu-rambu. Karena kenapa sampai hujan aturan dan banjir ya? Karena situasinya kan lagi situasi darurat. Kita berada pada kondisi yang tidak biasa-biasa saja dan tentunya menyikapinya tidak boleh biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi memang dengan adanya aturan-aturan dan regulasi dari pemerintah pusat, nah itu kita menyikapi di daerah, kita sesuaikan dengan kondisi kita yang tentunya bisa lebih memudahkan dan lebih gampang dicerna oleh guru gitu. Nah, kami dalam menerjemahkan regulasi pemerintah pusat itu, kami tidak bekerja sendiri. Kami selalu mengundang pengawas, kemudian mengundang beberapa perwakilan sekolah, baik sekolah yang SMP maupun SD, bahkan PAUD juga dalam rangka merumuskan hasil tindak lanjut daripada regulasi tersebut. Sehingga nantinya jika di saat itu sampai ke tangan guru, tangan-tangan kepala sekolah, nah itu mereka bisa menerjemahkan sesuai dengan pemahaman dan juga kondisi yang ada. Dan tentunya jika ada permasalahan, itu kan kita gali juga dari para pengawas. Jadi memang di sini dalam kondisi ini keterlibatan pengawas itu sangat penting. Dan bahkan kalau bisa pengawas itu seperti angling dharma, di mana kaki berpijak mesti pun bergetar. Gitu. Karena perannya itu sangat krusial bagi sekolah dan mereka merupakan konsultan paling pertama dihadapi oleh sekolah. Jadi memang perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pengawas sehingga dalam rangka menerjemahkan berbagai macam regulasi yang ada, gitu Pak. Ya. Nah, kalau mendengar begini kan, misalnya kami pengelola sekolah misalnya ya di masyarakat senang begitu. Artinya apa yang kami lakukan itu tidak disalahkan dan memang saat ini kita tidak boleh saling menyalahkan atau kejadiannya pun darurat sekali begitu ya. Dan baru pertama kali begitu terjadi. Dan saya menarik seandainya nih teman-teman dinas di seluruh Indonesia mendengar paparan Pak ini mensejukkan lah pengelola sekolah ya, guru dan kepala sekolah. Dan tadi poinnya betul, kita bukan harus ya, sebaiknya dalam kondisi seperti sekarang ini pengawas itu jadi konsultan, itu betul begitu, yang memudahkan, bukan perpanjangan birokrasi administrasi misalnya ya, jangan begitu ya. Nah itu terobosan dari konsultan ini sangat menarik, bahwa mudah-mudahan teman-teman insan pendidikan yang mendengarkan acara ini begitu ya, bisa lebih menginspirasi, bahkan bisa menghasilkan ide-ide yang lain lagi begitu ya. Keren sekali Pak dari konsultan. Jadi kita sebetulnya betul pengawas itu dengan pengalaman, keilmuan dan waktunya dia memang layaknya konsultan begitu ya, tetapi kan waktu-waktu lalu itu terjebak oleh pekerjaan
teknis begitu ya, tapi sebetulnya pekerjaan non teknis, pelayanan, kemudahan dan motivasi ke guru itu yang kadang-kadang jadi tidak muncul begitu. Terima kasih Pak Fuad, Pak Icar. Baik, terima kasih Pak Ali. Kita panggil lagi nih Pak James. Pak James, apakah mendengar? Beliau hadir tapi mungkin lagi ngisi ini ya kayaknya, seperti beliau ada meeting juga. Nanti kita tunggu ya Pak James, nanti begitu siap nanti beliau langsung bisa sambil bicara. menunggu Pak, saya Siap. mau ada pertanyaan lagi. Ya Bu, langsung Bu. Halo. Pak James sudah ada. Silakan Pak James. Aduh, sebentar ya Bu Susan ya. Saya juga ini Pak, jadi penasaran banget gitu ya. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Fuad, Pak. ke depan ini jadinya sistem pendidikan kita itu akan seperti apa ya Pak ya? Ya, sebentar Bu Susan. Dalam gambaran. Bu Susan, Oh ya, Pak. boleh Jadi, Pak James sudah ada nih. Boleh kita persilahkan Pak James dulu ya. Oh, iya. Nanti di hold dulu Boleh, pertanyaannya. Silakan. Ya Pak James, silakan Pak James. Ya, minta maaf, saya tabrakan kegiatan saya, jadi saya coba melirik dua ruang. Tidak apa-apa nih. Terima kasih masih diluangkan waktu untuk kami. Ya. Maaf. Jadi pertama, pembelajaran di era pandemi ini kita mesti tangkap esensinya. Karena pertama yang saya lihat kekakuan kita dalam aspek pedagogi terutama di Indonesia ini terasa sekali bahwa tadi kita berjalan dalam pendekatan yang disebut dengan pendekatan disiplin base. Jadi kita berusaha mengejar-kejar target-target penguasaan pengetahuan. Nah, sementara dunia sudah begitu maju bergerak ke hal-hal yang tidak sekedar pengetahuan, tetapi dia sudah terintegral, di mana integral itulah yang mulai diberikan label sebagai literasi, kemudian juga ada yang bilang dengan label sebagai high order thinking skill, dan penalaran tingkat tinggi yang sesungguhnya menjadi target-target dari kemampuan kompetensi yang dituntut di abad terakhir. Di situ kekakuan kita dalam proses belajar, sehingga ketika kita belajar dengan cara daring, kita pun juga kaku di mana sebenarnya ini anak kita mau ukur sudah sampai pada tahap sebuah kemampuan. Nah, oleh sebab itu maka penting kita juga sepakati sama-sama bahwa bagaimana caranya anak-anak ini bisa belajar dalam era daring seperti ini, tetapi mereka tetap mendapatkan kompetensi yang diharapkan nanti bisa masuk kepada dunia-dunia kerja yang nanti akan muncul pada waktu yang akan datang. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian kekakuan-kekakuan yang kita alami juga adalah jaringan-jaringan kita yang ada di daerah-daerah. Saya sekarang lagi di Papua. Saya lihat bahwa di kota-kota sih jaringan sudah lumayan baik, tetapi mundur sekitar 1-2 kilo dari pusat-pusat kota ke pinggiran-pinggiran itu sudah ada jaringan, dan itu masih sangat lebat hutan belantara yang di dalamnya ada masyarakat yang punya proses-proses belajar seperti ini yang tidak terjamah oleh teknologi. Jadi hal-hal ini yang akan menjadi kendala buat kita waktu ke depan, bahwa kalau kita sudah ada di era teknologi tetapi ternyata banyak jaringan yang tidak bisa disiapkan secara memadai pada saat ini, menyebabkan proses-proses belajar ini tidak akan didukung baik oleh teknologi, tetapi kita harus tetap melakukan proses ini. Nah, kembali lagi kita kepada apa yang tadi saya katakan, apa yang kita kejar, achievement apa yang kita harapkan dari sebuah proses belajar. Apakah anak harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan saja, ataukah ada kemampuan-kemampuan komprehensif yang kita harapkan dimiliki oleh seorang anak. Ini yang kita harus lihat ke depan, karena pelajar pada tingkat PAUD dan TK misalnya itu
satu kompetensi yang harus dikuasai pada anak pada level ini dengan kemandirian mentalnya ini juga berbeda. Nanti kita sampai pada tingkat SD dan sampai kepada tingkat SMP, ilmu pengetahuan sudah mulai kita perkenalkan dan sampai kepada tingkat SMA, SMK. Demikian juga proses-proses dalam kursus-kursus di luar sekolah. Nah, itu yang saya lihat bahwa kekakuan kita dalam merubah dari knowledge base, saya katakan knowledge base ya, jadi dari berbasis pengetahuan kita kepada berbasis kompetensi, kita belum paripurna, belum selesai. Banyak guru yang masih bingung, mengajarnya masih knowledge base, belum masuk ke kompetensi base. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak James. Ya. Ya. Boleh Bu Susan, kalau ada pertanyaan tadi silakan dilanjutkan. Pak, ada buat Pak Fuad, buat Pak James juga nih khusus dari Bu Susan. Silakan Bu Susan. Sebenarnya sudah ini nih, jadi sudah dijawab oleh Pak James ini. Tapi ini semakin apa ya, mengajarkan pemikiran kita sama. Jadi jadinya modelnya harusnya seperti apa Pak, yang secara konkret bisa dilakukan oleh dinas setempat sampai ke guru Pak untuk menghadapi hal ini. Kan tadi kita memang harus berubah gitu ya. Sementara kita sendiri masih kaku dengan yang tadi Bapak, saya suka sekali istilahnya disiplin base gitu ya. Disiplin base-nya itu untuk mengejar knowledge gitu. Padahal dunia ini sudah sangat berubah, yang diperlukan bukan hal itu, tetapi lebih kepada bagaimana higher order thinking, bagaimana kemampuan 5C gitu ya. Dan itu harusnya diperoleh dengan cara belajar yang lebih fleksibel, yang lebih menggunakan seluruh alam sekitar itu menjadi proses pembelajaran. Nah ini apa sih Pak, nanti akan apa yang bisa dilakukan? Kan sekarang sebenarnya tiap daerah bisa membuat aturannya sendiri gitu ya Pak. Masa yang secara konkretnya bisa dilakukan bagaimana gitu Pak? Mungkin kalau di Poso, mungkin Pak Fuad juga sudah punya angan-angan atau gambaran akan seperti apa yang nanti sistem pendidikan pembelajaran di Poso sendiri. Kemudian kalau Pak Jum mungkin yang di Papua enaknya seperti apa gitu Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Kalau saya dulu ya, nanti Pak, ya, Pak Fuad kemudian. Siapa yang dari Poso? Fuad Pak Fuad. Pak Fuad, ya Pak Fuad, salam kenal. Ya. Ya, jadi kalau saya dari Papua, saya lihat kembali kepada belajar dengan pendekatan. Kalau saya sekarang lebih banyak mengajar di perguruan tinggi. Kita mendapat satu metode belajar di perguruan tinggi itu, kita biasa mulai dengan pendekatan observasi. Setelah observasi, kita masuk ke elaborasi. Elaborasi, kita masuk kepada konfirmasi. Setelah konfirmasi, kita menghasilkan tesis atau sintesis. Jadi, tahapan-tahapan ini oleh proses belajar yang dikembangkan oleh Bloom dan Anderson, sebenarnya dia sudah kasih saran yang bagus di situ. Diminta kita mulai dari sebuah proses belajar yang disebut dengan mulai dari mengamati objek-objek faktual. Kemudian nanti pindah ke bagaimana setelah mengamati objek faktual itu anak melakukan konsepsi terhadap objek itu. Dia mendefinisikan objek itu. Apa sih yang diamati? Setelah itu dia masuk kepada proses mendeskripsikan objek itu dengan cara-cara prosedural yang baik. Mulai dari yang sederhana ke kompleks, atau mulai dari yang kecil ke besar, dari tingkat yang bawah ke atas, misalnya, dari yang sulit, dari yang nggak mudah kepada yang sulit. Nah, prosedural ini yang membuat anak itu bernalar, berpikir. Kemudian disitulah tempat guru mendampingi anak itu, kemudian mengkonsepkan berbagai hal secara ilmiah, dia mulai menulis dan sebagainya. Kemudian kalau itu dengan struktur bahasa Indonesia, bagaimana seseorang menyusun dengan struktur bahasa Indonesia bisa bekerja pada tahapan ini. Kemudian dia sampai kepada tahapan metakognitif, di mana semua kompetensi dasar yang dipakai di belajar pada saat itu dihubungkan dengan aspek-aspek yang lebih luas.
Lebih lagi pada tahap metakognititif ini anak itu dihubungkan dengan kompetensi-kompetensi inti yang sesungguhnya diharapkan dicapai. Jadi KI 1-nya, KI 2-nya, KI 3-nya, pada saat itulah anak itu kita harapkan dia mencapai proses itu. Sehingga belajar yang ini fleksibel tadi disebut keputusan betul. Dan ini pada saat di rumah, pada saat pandemi, anak belajar bisa lebih fleksibel. Dan mereka bisa mencapai pada tahapan-tahapan itu. Hanya caranya adalah guru dan masyarakat harus semakin banyak komunikasinya. Jadi sekolah-sekolah harus menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Sekolah jangan terpisah sebagai menara gading yang berdiri sendiri, masyarakat hidup sendiri. Tapi sekolah harus menjadi komunitas yang menjadi bagian dari komunitas masyarakat, sebagai bagian daripada kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendampingi kebutuhan-kebutuhan sekolah dan orang tua bisa ikut mendukung proses belajar yang ada di sekolah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak, sangat jelas ini ya caranya gitu ya. Terima kasih banyak. Ya. Boleh langsung Boleh, saya silakan Pak. Ini ke Pak James, Pak Icam. Boleh Pak, silakan. Selamat siang Pak James. Ya, selamat siang. Ya, saya ingin ya mohon maaf mungkin tolong dibetulkan penangkapan saya begitu. Tadi betul Bapak katakan kita di era teknologi, tetapi ternyata